Selamat datang lagi di penelusuran kita. Hari ini kita lanjut ke bab 7 nih. Judulnya lumayan bikin mikir ya. Kita tidak pernah benar-benar punya waktu. Agak aneh ya kedengarannya. Tapi ya, bab ini ngajak kita mikir ulang soal persepsi waktu gitu. Gimana itu ngaruh ke hidup kita? Siap kita bongkar? Siap dong. Inti bab ini emang agak, gimana ya, provokatif lah. Idenya tuh kita sebenarnya nggak punya waktu. Nggak kayak kita punya barang gitu. Waktu itu lebih ke sesuatu yang kita harapkan bakal ada. Oh, jadi kayak ekspektasi ya, bukan kepemilikan. Betul, ini ngutip David Kane. Dia bilang, kita mungkin mikir, oke, gue punya 3 jam nih buat ngerjain ini. Tapi ya, 3 jam itu baru beneran ada setelah lewat. Kan selalu ada aja kemungkinan sesuatu ganggu rencana kita. Iya juga sih. Sesuatu bisa aja muncul tiba-tiba. Nah, kepastiannya baru dapat pas udah jadi masa lalu. Baru kita bisa bilang, oh tadi beneran ada 3 jam. Oke. Dan ini nyambungnya ke rasa cemas soal masa depan gitu ya. Yang sering kita rasain. Iya persis. Kita kayak terus-terusan nyoba ngontrol sesuatu yang ya dasarnya emang nggak bisa kita kontrol penuh. Namanya juga masa depan kan. Sumber ini nyebutnya perjuangan yang sia-sia buat nyari kepastian. Perjuangan sia-sia ya. Berat juga kedengarannya. Dan perjuangan ini nimbulin jebakan lain lagi. Jebakan apa tuh? Kita jadi sering banget nganggep masa kini itu cuma alat aja. Cuma buat nyampe ke masa depan yang katanya lebih baik. Pola pikir nanti kalau sudah itu ya. Sering banget denger itu. Banget. Kita hidup dalam mode itu terus. Ingat kutipan Ellen Watts soal pendidikan yang disinggung di sini? Oh iya, yang soal selalu siap-siap buat tahap berikutnya itu kan? Nah, SD buat SMP, SMP buat SMA, terus kuliah buat kerja. Tapi jadinya nggak pernah bener-bener nikmatin pas lagi di tahap itu ya? Betul, selalu persiapan melulu. Kapan hidupnya coba? Kayak nggak pernah bener-bener di sini gitu. Contoh bagus di sini soal jadi orang tua. Penulisnya kan Adam Gopnik itu ngelihat ada 2 kubu saran populer. Iya, baby trainer sama natural parents. Nah, yang satu fokus kebiasaan buat masa depan, yang satu lagi juga alasannya demi psikologis anak nanti di masa depan. Kok bisa Gopnik nyebut keduanya bencana kausal ya? Keras banget kedengerannya. Ya, disebut gitu karena meskipun caranya beda, intinya sama aja. Dua-duanya ngelihat masa kecil itu cuma sebagai alat. Persiapan buat dewasa nanti. Oh, jadi bukan ngelihat masa kecil itu berharga apa adanya saat itu juga. Tepat. Nilai intrinsiknya, pengalaman unik jadi anak-anaknya itu kelewat. Fokusnya ke hasil di masa depan. Ini contoh nyata gimana fokus ke masa depan bisa bikin kita buta sama nilai masa kini. Ini mirip banget sama perumpamaan nelayan Meksiko sama pebisnis New York itu ya, yang ada di sini juga. Iya, itu perumpamaan klasik tapi kena banget. Si pebisnis nyaranin nelayan, kerja keras, investasi, bikin bisnis gede. Supaya nanti pas pensiun bisa kaya raya terus santai di pantai gitu kan? Padahal Nelayan itu udah santai di pantai sekarang, udah nikmatin hidupnya. Ironis kan? ironis banget. Tujuan akhirnya si pebisnis itu ya kondisi si nelayan sekarang. Nah, itu dia kritik buat kita yang sering nunda senengnya, nunda damainya, demi tujuan masa depan yang ya belum tentu lebih baik, atau malah sama aja kayak sekarang. Oke, jadi kalau terlalu fokus ke masa depan itu bahaya. Berarti solusinya ya hiduplah saat ini gitu dong. Tapi kok di sini dibilang usaha terlalu keras buat hadir atau mindful malah bisa jadi masalah juga. Gimana tuh? Nah, ini paradoksnya. Sumbernya ngasih contoh ajaran Thich Nhat Hanh soal mindfulness. Misalnya pas nyuci piring. Iya, biar fokus ke nyuci piringnya aja gitu kan? Tujuannya gitu. Tapi pas kita usaha memastikan kita udah cukup hadir apa belum, malah jadi sibuk sendiri. Sibuk mikir, gue udah cukup mindful belum ya? Jadinya malah menganalisis pengalaman, bukan ngalamin. Oh, jadi kayak kita keluar dari pengalaman itu sendiri buat ngamatin diri kita sendiri. Bisa dibilang gitu, kayak studi soal pasangan yang disuruh berhubungan seks lebih sering. Ya, yang hasilnya malah nggak lebih bahagia. Betul, usahanya itu sendiri malah ngerusak spontanitasnya. Kenikmatannya hilang. Fokus ke gimana kita ngalamin momen malah ngejauhin kita dari momen itu. Jadi, usaha mengoptimalkan momen saat ini bisa sama aja instrumentalnya kayak ngejadiin sekarang cuma alat buat masa depan ya? Bisa jadi begitu.
Dua-duanya bikin kita agak di luar pengalaman. Jadi pengamat atau manajer bukan partisipan penuh. Wah, jadi gimana dong kesimpulannya? Kita nggak punya waktu, nggak bisa ngontrol masa depan, terus nyoba hadir saat ini juga bisa jadi jebakan. Agak bingung ya, tapi mungkin ada leganya juga ya. Mungkin emang ada unsur leganya sih. Implikasinya, menurut sumber ini ya, mungkin kita perlu sedikit ngendorin genggaman kita. Obsesi buat ngontrol waktu sama hasil di depan itu. Ngendorin genggaman, maksudnya gimana? Ya, nerima keterbatasan kita, nerima kalau ketidakpastian itu ya emang bagian dari hidup. Mau gimana lagi? Ini bukan berarti pasrah terus nggak ngapa-ngapain ya. Lebih ke geser fokus aja. Geser fokus dari apa ke apa nih? Mungkin dari usaha keras mengendalikan waktu, mastiin semua sesuai rencana, jadi lebih ke berpartisipasi aja dalam aliran waktu ini, dengan segala ketidakpastiannya. Berpartisipasi ya, bukan mengendalikan. Iya, mungkin bukan soal memanfaatkan momen semaksimal mungkin, tapi lebih ke bersedia ngalamin aja, apa adanya. Tanpa agenda buat ngontrol atau bikin jadi sempurna. Menarik. Bersedia mengalami apa adanya, termasuk ketidakpastiannya. Oke, ini ide bagus buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana rasanya ya kalau besok Anda coba jalanin hari dengan sadar kalau Anda nggak benar-benar punya waktu itu? Dan tanpa beban ekspektasi kalau semua harus persis kayak bayangan Anda. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Sampai ketemu di penelusuran kita berikutnya ya.